Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 13 yang bermateri konsep Islam tentang lingkungan. Sebelum kita masuk materi, saya ingin memperkenalkan anggotanya. Saya Muhammad Naufal Abdullah dan teman saya Muhammad Ananda Bayhaqi dan Reza Amelia. Pendahuluan. Dalam bab kali ini kami akan membahas tentang konsep Islam tentang lingkungan. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan hidup berdampingan dengan alam, maka kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Karena lingkungan ini telah memberikan kehidupan kepada kita seperti hewan dan tumbuhan yang menjadikan makanan sehari-hari. Di dalam agama Islam pun kita diajarkan untuk saling menjaga dan menghormati antar sesama makhluk hidup. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis banyak ayat yang membicarakan hal ini. Lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi masa depan yang diperlukan alam dan manusia adalah keserasian, bukan hanya pengetahuan tapi konsep intelektual semata yang meliputi perasaan rasa, yaitu penglihatan dan pemikiran kita. Tidak lepas juga dari kemampuan intuitif, ekspresif, dan estetik manusia serta kemampuannya berkomunikasi secara nonverbal. B. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Al-Quran menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini, tentang apa saja hakikat alam semesta, dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat Al-Quran. Lalu menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Jadi alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti beberapa ayat yang ada ini, yaitu segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 11. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasaan alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih. Surat Al-Baqarah surat pertama ayat 1-3. Sebagai ciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 83. Dan memuji Allah. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 1. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 1. Surat Al-Saf surat ke-61 ayat 1. Lihat pula ayat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-44 dan surat An-Nur surat ke-24 ayat 41. Antara alam semesta atau makhluk hidup dan Allah mempunyai keterikatan erat. Dan bahkan meskipun mempunyai hukuman sendiri, ciptaannya bergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Kita juga sebagai umat manusia sebagai tugas untuk melestarikan alam semesta. Prinsip dalam melestarikannya yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam. 2. Prinsip tanggung jawab. 3. Solidaritas kosmis. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kebanyakan semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena tangan manusia. Maka dalam hal pelestarian ini haruslah diingat hal-hal diantaranya adalah yang pertama ada penebangan pohon di hutan secara liar. Terkadang ada yang membakar hutan untuk membuat lahan pohon yang ditebang pun tidak ditanam kembali, sehingga berdampak kepada terjadinya banjir karena kurangnya resapan air yang ada, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Limbah industri pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan air, sumber penyakit, dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya yang di sekitarnya. Yang ketiga, ada polusi udara, menyebabkan penyebarannya penyakit bagi makhluk sehingga oksigen yang terhirup itu sudah tercampur dengan zat kimia dari kendaraan, maka
Ini mengapa diperlukannya untuk menjaga lingkungan dan pohon yang ada. Sebenarnya jika memang ingin pergi ke suatu tempat dan itu dekat, lebih baik berjalan kaki karena dapat mengurangi polusi dan badan pun akan sehat. C. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Kehidupan manusia tidak akan lepas dengan lingkungannya, karena hakikatnya antara manusia dan lingkungan ada hubungan timbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia mempunyai peran sangat penting dalam persoalan lingkungan, tetapi faktanya masih banyak manusia yang hidup di zaman sekarang ini yang tidak memiliki kepedulian dengan alam dan lingkungannya. Contohnya, masih banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan. Yang pertama, ada faktor alam, yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor alam itu sendiri, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Yang pertama, gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat adanya endapan magma yang didorong keluar oleh suatu gas yang bertekanan tinggi, sehingga ketika gunung meletus, gunung akan mengeluarkan materialnya seperti lava, lahar, abu vulkanik, uap panas, dan lain sebagainya. 1. Awan panas mampu menewaskan makhluk hidup bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. 2. Menyebabkan gangguan pernapasan. 3. Melumpuhkan perekonomian warga karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani. Kemudian yang B, gempa bumi terjadi akibat adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi, gempa tektonik. Gempa bumi juga dapat terjadi karena aktivitas gunung api, gempa vulkanik. Dampak yang dihasilkan pula sesuai dengan besarnya kekuatan gempa. Dampak dari adanya gempa bumi sebagai berikut. Yang pertama, adanya korban jiwa karena banyak dari mereka yang tertimbun reruntuhan akibat gempa. Yang kedua, berbagai jenis bangunan yang ada roboh akibat gempa bumi. Yang ketiga, jaringan komunikasi pun akan terganggu. Yang keempat, tidak hanya jaringan komunikasi, jaringan transportasi pun ikut terganggu. Bukan hanya jalur darat, tetapi jalur udara maupun air pun ikut terganggu karena goyahnya lempengan bumi. Inilah yang membuat akses transportasi pun menjadi rusak dan sulit karena adanya gempa yang terjadi di dasar laut. C. Tsunami. Tsunami merupakan gelombang air yang sangat besar yang menerjang daratan diakibatkan oleh gangguan dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung api, atau dampak asteroid. Kemudian gangguan ini menyebar ke segala arah sehingga menyebabkan terjadinya tsunami. Dampak dari adanya tsunami sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kerusakan di mana-mana karena tsunami mampu menyapu bersih atau melululantahkan daratan dan segala yang ada di dalamnya. 2. Banyak memakan korban baik manusia maupun hewan. 3. Kemudian tsunami ini juga menyebabkan kerugian material di mana banyak bangunan-bangunan atau infrastruktur yang rusak, kehilangan harta benda, rusaknya lahan pertanian, dan lain sebagainya. 2. Faktor manusia itu sendiri. A. Buang sampah sembarangan. Slogan jangan buang sampah sembarangan memang terkesan sederhana, namun ternyata masyarakat sulit sekali melakukan atau menerapkan hal tersebut. Sungguh miris ketika melihat sampah-sampah yang berserakan akibat pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal hal buruk yang dilakukan itu akan berdampak buruk pula terhadap kehidupan manusia itu sendiri atau bahkan makhluk hidup lain. Dampak dari buang sampah sembarangan sebagai berikut. 1. Memberikan kesan tempat tersebut terlihat kumuh sehingga tidak sedap dipandang. 2. Dapat mendatangkan penyakit karena dengan adanya sampah yang berserakan menyebabkan nyamuk akan terus berkembang. 3. Air sungai menjadi dangkal sehingga akan meluap jika terjadi hujan terus-menerus dan menyebabkan banjir. 4. Racun dari sampah plastik tersebut akan membunuh hewan maupun tumbuhan.
Plastik menurunkan kesuburan tanah serta membuat hewan mati karena menganggap plastik adalah makanannya dan plastik tidak dapat dicerna oleh hewan tersebut. Penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Kegiatan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengeksploitasi hutan hingga pada akhirnya membuat hutan semakin gundul akibat penebangan pohon-pohon yang tidak terbatas. Kemudian, mereka juga melakukan pendistribusian serta penjualan kayu tersebut secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas tempat. Dampak dari penebangan hutan secara liar sebagai berikut. Kurangnya daerah resapan air sehingga dapat memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir. 2. Terjadinya global warming karena penebangan hutan secara liar dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. 3. Penebangan hutan secara liar membuat hutan menjadi gundul dan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah karena tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan gersang. D. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi atau conservation diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan biosfer sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang. Konservasi alam sebenarnya sudah ada sejak tahun 252 sebelum Masehi, yaitu di India saat dipimpin Raja Asoka secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Peristiwa ini menjadi awal mula kawasan yang dilindungi. Lalu sekitar tahun 624 sampai 634 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan Hima di Madinah. Sejak zaman Nabi Muhammad, konsep Hima sudah diperkenalkan, yaitu suatu zona dalam konservasi lingkungan. Adapun beberapa elemen-elemen konservasi lingkungan antara lain. 1. Hutan konservasi adalah hutan dengan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu. Hutan konservasi terdiri dari A. Kawasan hutan suaka alam berupa cagar alam dan suaka marga satwa. B. Kawasan hutan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. E. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi beserta isinya seperti air, udara, tanah, pohon, dan lain sebagainya, yang dapat kita jadikan sebagai sumber kehidupan dan dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang telah melengkapi akal dan pikiran kita semua, agar kita dapat berpikir dan mengemban peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan kita di bumi ini. Di bawah ini merupakan beberapa peranan yang dapat kita lakukan. 1. Penghijauan dan reboisasi. 2. Tidak menggunakan air secara berlebihan. 3. Mengurangi penggunaan kertas. 4. Menjaga kesuburan tanah. 5. Melakukan pengolahan limbah. Kesimpulan, proses penciptaan alam semesta di Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surat As-Sajdah ayat 32, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Rusaknya lingkungan yang ada di bumi dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Konservasi sudah ada sejak tahun 252 sebelum Masehi di India saat dipimpin Raja Asoka mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Dan tahun 624 Masehi sampai 634 Nabi Muhammad SAW membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan Hima di Madinah. Dalam menjaga lingkungan, kita sebagai manusia mempunyai peran yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Dengan begitu, kita mampu melestarikan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, dan kita juga turut menjaga kelestarian hidup flora dan fauna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.